Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Pradana Chattoputra. Saya dari kelas 12 IPA B. Saya akan menjelaskan tentang sejarah G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI di bawah kendali DN Aidit. Perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Dikutip dari buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. Brakman, DN Aidit mendukung konsep Khrushchev, yakni if everything depends on the communists, we will follow the peaceful way. Bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara berdamai. Pandangan itu bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar para perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana, yaitu adalah namanya saat itu Cakrabiro, yang dianggap loyal kepada PKI, dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung, Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu. Maijen Soeharto kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut, yaitu PKI. Pada saat-saat yang genting sekitar bulan September 1965 muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili oleh Soekarno. Namun yang tidak diduga, dalam operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut terjadi tindakan beberapa oknum yang termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani Panjaitan dan Harjono. Dokumen Gilchrist yang diambil dari nama Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Andrew Gilchrist, beredar hampir bersamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal. Dokumen ini yang oleh beberapa pihak disebut sebagai pemalsuan oleh intelijen Ceko di bawah pengawasan Jenderal Agayan dari KGB Rusia, menyebutkan adanya our local army friends, yaitu artinya teman tentara lokal kita, yang mengesankan bahwa perwira-perwira Angkatan Darat telah dibeli oleh pihak Barat. Kedutaan Amerika Serikat juga dituduh memberikan daftar-daftar nama-nama anggota PKI kepada tentara untuk ditindaklanjuti. Dinas Intelijen Amerika Serikat mendapatkan data-data tersebut dari berbagai sumber. Hingga saat ini, tidak ada bukti keterlibatan atau peran aktif Soekarno dalam aksi penculikan tersebut. Satu-satunya bukti yang bisa dielaborasi adalah pertemuan Soekarno yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat. Pada zaman itu, jabatan Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat, tidak membawahi pasukan, berbeda dengan sekarang dengan Kolonel Abdul Latif di Rumah Sakit Angkatan Darat. Dan jumlah korbannya itu ada 6, yaitu 1 adalah Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, yaitu dia mempunyai jabatan sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat atau Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. Dan yang kedua adalah Mayor Jenderal TNI Raden Suprapto, dia sebagai Deputi 2 Menteri atau Panglima AD Bidang Administrasi. Dan yang ketiga, Mayor Jenderal TNI Mas Tirto Darmo Haryono, dia sebagai Deputi 3 Menteri atau Panglima AD Bidang Perencanaan dan Pembinaan. Dan yang